Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab akuntansi untuk operasi dan cabang. Nah, untuk pembahasannya terbagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama tentang perbedaan antara agen dan cabang, dilihat dari sisi akuntansinya. Dan yang kedua tentang pembuatan laporan keuangan gabungan yang dilakukan oleh pusat yang memiliki kantor cabang. Nah, jika dilihat dari definisinya, antara agen dan cabang tidak terlalu banyak perbedaan, namun ada perbedaan yang mendasar yang bisa kita bedakan antara kedua jenis usaha ini. Yang pertama, untuk agen sendiri, biasanya cakupan operasi di agen lebih sempit dibandingkan di operasi yang bisa dilakukan oleh cabang. Lalu yang kedua, si pihak yang menjadi agen kantor pusat itu biasanya mengatasnamakan kantor pusatnya. Namun kalau sepertinya untuk cabang itu dia juga mengatasnamakan cabang, tapi tidak terlalu sempit cakupannya seperti yang di agen. Lalu yang ketiga, sistem akuntansi untuk di agen, sistem akuntansinya itu dicatat oleh kantor pusat, sedangkan di cabang dia juga melaksanakan sistem informasi akuntansi. Sehingga dari kedua jenis usaha ini ada perbedaan yang bisa kita analisis. Dari definisi yang tadi sudah dipaparkan, kita bisa menganalisis perbedaan antara cabang dan agen. Untuk contoh yang pertama di sini kita akan membahas ke cabang terlebih dahulu, di mana ada satu perusahaan atau dalam hal ini bank, namanya PT BJB. PT BJB Pusat ini dia memiliki cabang di beberapa daerah, diantaranya cabang Bandung, cabang Cirebon, dan cabang Purwakarta. Nah, karena di sini PT BJB Pusat memiliki cabang di berbagai daerah, sehingga kita bisa menganalisis dari transaksi tersebut. Yang pertama di sini ada BJB Pusat. BJB Pusat seperti yang kita ketahui bahwa dia terletak di Naripan. Proses bisnisnya dan kegiatan operasionalnya tidak terlepas dari industri perbankan yang bisa menyalurkan dana dan menghimpun dana. Sama halnya juga jika kita pergi ke BJB cabang Bandung, contohnya cabang di kantor Kas Suci atau kantor Kas Ekuitas, dia juga bisa menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada nasabahnya, sehingga proses bisnis antara kantor pusat dengan kantor cabang itu cenderung sama. Apa yang dilakukan oleh pusat bisa juga dilaksanakan oleh cabang. Nah, perusahaan atau cabang atau perusahaan kecil yang bisa melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh pusat itu bisa dinamakan dengan agen, karena cakupan operasionalnya sama dalam hal ini industri perbankan. Nah, lalu yang kedua, perbedaan antara agen dan cabang terletak di di sistem informasi akuntansi yang dilakukannya. BJB Pusat yang ada di Naripan itu meskipun dia memiliki 3 cabang, namun BJB Pusat juga akan membuat laporan keuangan khusus apa saja yang terjadi di kantor pusat selama 1 periode. Berapa jumlah dana yang terhimpun di pusat, berapa jumlah dana yang disalurkan di pusat. Nah, itu si kantor BJB Pusat harus melaporkan kegiatan yang terjadi di pusat saja. Lalu cabang pun sama, karena cabang ini transaksinya dan kegiatannya sama dengan pusat, maka si cabang pun dia akan membuat laporan keuangan khusus untuk cabangnya. BJB cabang Bandung membuat laporan keuangan sendiri, BJB cabang Cirebon juga sama, Purwakarta juga sama, sehingga nanti masih dari ketiga bank cabang BJB cabang ini akan menghasilkan 3 laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang dihasilkan oleh masing-masing cabang, karena BJB cabang Bandung, Cirebon, dan Purwakarta merupakan bagian dari PT BJB Pusat yang ini, sehingga laporan keuangan yang dibuat oleh BJB cabang itu nantinya akan diserahkan kepada si pusat. Nah, di sini kan si pusat sudah membuat laporan keuangan khusus pusatnya, dan cabang pun sudah membuat laporan keuangan khusus cabang.
Lalu di sini si cabang nantinya akan menyerahkan kepada pusat, yang nantinya oleh pusat akan dibuat laporan keuangan gabungan. Kenapa ada pembuatan laporan keuangan gabungan? Karena di sini pusat memiliki cabang yang masih menjadi bagian dari tubuh si pusatnya, sehingga apa yang terjadi di cabang itu si pusat harus mengetahui. Maka dari itu laporan keuangan yang dibuat oleh cabang nantinya akan diserahkan kepada pusat, dan oleh pusat nantinya akan dibuat laporan keuangan gabungan. Sehingga ketika si pusat sudah membuat laporan keuangan antara pusat dan cabang, maka nantinya itu akan dihasilkan laporan keuangan gabungan. Laporan keuangannya terdiri dari apa saja? Karena masing-masing membuat laporan keuangan dan jenis laporan keuangan yang dibuat itu sama sesuai dengan SAK, itu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan CLK. Maka BJB pusat pun harus membuat laporan keuangan gabungan yang terdiri dari 5 jenis laporan keuangan tersebut. Nah, dimana ketika sudah terbentuk laporan keuangan gabungan yang melaporkan transaksi-transaksi yang terjadi di pusat dan cabang, nanti yang diserahkan kepada Bursa Efek Indonesia atau pemerintah dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan, itu laporan keuangan yang sudah digabungkan antara pusat dan cabang. Nah, berbeda dengan yang dimaksud dengan agen. Jika dilihat dari segi kegiatan operasionalnya atau proses bisnisnya, untuk agen cenderung lebih sempit. Contohnya di sini Umama merupakan salah satu produsen yang memproduksi kerudung. Nah, karena Umama ingin mencapai target yang luas dan ingin meningkatkan penjualannya, sehingga si Umama tidak merasa kalau sepertinya dia hanya menjual produknya oleh dia saja, targetnya tidak akan tercapai dan usahanya juga pun tidak akan terlalu meningkat. Maka si Umama melakukan strategi bagaimana caranya produk tersebut bisa terjual luas ke berbagai daerah. Akhirnya Umama bekerjasama dengan beberapa toko di daerah tertentu untuk menjualkan barang kerudung si produk dari Umama oleh toko-toko tersebut. Di sini ada toko Raihana, toko Salemba, dan toko Gerai. Nah, ketiga toko ini menjalin kerjasama dengan Umama untuk menjual kerudungnya kepada konsumen. Nah, karena dia menjual produk Umama, toko Raihana, Salemba, dan Gerai merupakan agen dari si Umama. Nah, di sini toko Raihana hanya menjual saja, tidak bisa memproduksi, tidak bisa mendesain, karena produksi dan desain dari kerudung tersebut itu hanya dilaksanakan oleh si Umama saja. Toko Raihana, Salemba, dan Gerai itu hanya menjualkan produk si Umama. Nah, maka dari itu dari contoh yang ini untuk Umama, 3 toko ini merupakan agen dari si Umama, sehingga di sini nantinya untuk Umama jika dilihat dari kegiatan operasionalnya, ketiga toko ini cenderung lebih sempit kegiatan operasionalnya dibandingkan dengan si Umama. Maka dari itu untuk proses bisnisnya antara cabang dan agen bisa dibedakan. Lalu untuk yang perbedaan kedua, untuk pelaksanaan sistem informasi akuntansi, si toko yang 3 ini, karena dia hanya menjualkan barang-barang si Umama, kalau seperti yang tidak laku dijual maka diserahkan kembali. Dia hanya melakukan proses pencatatan transaksi saja, transaksi apa saja yang berkaitan dengan si Umama, lalu dia rekap, lalu disertai dengan bukti-bukti yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Nanti pada akhir periode catatan transaksi ini beserta buktinya nanti akan diserahkan kepada PT Umama, yang nantinya oleh PT Umama akan dibuatkan laporan keuangan. Sehingga untuk sistem informasi akuntansi dari mulai jurnal umum sampai ke pembuatan laporan keuangan itu hanya dibuat oleh Umama saja. Untuk toko Raihana, Salemba, dan Gerai itu hanya melakukan catatan transaksi yang berkaitan dengan Umama. Nah, bagaimana nih kalau sepertinya toko Raihana ingin membuat laporan keuangan? Bisa nggak? Bisa. Namun jika ketiga toko ini ingin membuat laporan keuangan khusus produk Umama, dia tidak bisa, karena
produk Umama itu merupakan produk yang dimiliki oleh si Umama, sehingga laporan keuangannya pun harus dibuat oleh si Umama. Kalau sepertinya toko Raihana, Salemba dan Gerai itu bisa membuat laporan keuangan, dia melaporkan semua transaksi yang terjadi di toko tersebut, tidak termasuk ke si transaksi yang terjadi di Umama. Kalaupun nantinya apa dong keuntungan dari si agen tersebut, biasanya si agen dan Umama mendapatkan fee dari adanya kerjasama tersebut. Nah, yang dicatat oleh si agen yang 3 tersebut itu hanya transaksi, hanya fee-nya saja yang diberikan oleh si Umama jika si 3 gerai tersebut mampu menjual produk-produk Umamanya. Untuk kalau sepertinya si gerai si toko yang 3 ini ingin laporan keuangan, itu bisa khusus untuk membuat laporan keuangan dia saja. Nah, ini beberapa contoh yang sering kita temui di lapangan terkait dengan cabang dan agen. Untuk agen, jika kita melihat di beberapa toko di pinggir jalan itu mereka suka menampilkan atau memasang spanduk berisi informasi agen perusahaan apa, nomornya berapa, namanya apa, dan jenis transaksi yang bisa dilaksanakan di toko tersebut berupa apa saja. Nah, jika dilihat dari ini, kita bisa melihat, oh berarti kalau warung A memasang spanduk berisi tentang informasi yang BNI Link, BRI Link, dan agen LPG, berarti dan transaksinya itu seperti yang tertera di sini, maka seperti pembukaan tabungan, setoran tunai, tarik tunai, itu bisa dilaksanakan di agen BRI Link, maka warung tersebut bisa dikatakan sebagai agen dari perusahaan pusat. Namun ingat, ketika untuk pelaksanaan sistem informasi akuntansi, mereka tidak melakukan penjurnalan sampai ke pembuatan laporan keuangan. Mereka hanya mencatat transaksi apa saja yang terjadi di warung tersebut berhubungan dengan produk-produk yang berasal dari kantor pusat. Lalu sedangkan untuk cabang di sini ada cabang BJB, cabang Ampera, dan cabang Kartikasari. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dari ketiga contoh ini mereka bisa melaksanakan transaksi dan kegiatan operasional yang cenderung sama dengan pusatnya. Maka untuk ketiga jenis ini salah satunya itu termasuk ke dalam contoh cabang. Nah, ini merupakan akuntansi yang berkaitan dengan agen. Sekali lagi, untuk agen itu tidak perlu melakukan jurnal umum, dia hanya mencatat saja. Yang akan melaksanakan penjurnalan dan pembuatan keuangan itu si kantor pusat. Nah, transaksi yang pertama di sini ada penyewaan tanah untuk fasilitas penjualan. Contohnya di sini ada PT Pertamina ingin menjual LPG di daerah Surabaya, tapi dia belum punya, karena di Surabaya belum ada si penjual LPG. Maka dari itu si Pertamina bekerja sama dengan toko pom bensin yang di Surabaya untuk menjual si LPG-nya. Maka dari itu, ketika si Pertamina Pusat membuka agen di Surabaya untuk sewa DBRD Muka, biaya sewanya sebesar 50 juta, maka oleh si Pertamina Pusat, dia akan mengakui adanya biaya sewa dibayar di muka karena dia sudah membayar sebesar 50 juta untuk sewa. Di debit, di kreditnya kas karena Pertamina Pusat mengeluarkan uang untuk membayar sewa tersebut 50 juta. Lalu yang kedua, si Pertamina Pusat tuh harus membangun dan merapikan gedung karena lahan yang berada di daerah Surabaya perlu diperbaiki dan perlu dilengkapi fasilitasnya, sehingga ada beberapa aset yang harus diberikan oleh si Pertamina Pusat. Asetnya berupa apa aja? Berupa pengembangan dari si wilayah Surabaya, lalu ada pemberian perabot dan ada pemberian peralatan. Karena di sini semua aset yang diberikan oleh pusat kepada agen Surabaya merupakan milik pusat, maka otomatis
oleh pusat, si 3 akun tersebut diakui sebagai aset oleh pusatnya. Maka di jurnalnya, di debitnya ada pengembangan di agen Surabaya, ada perabot dan peralatan. Di kreditnya itu si pusat mengeluarkan kas untuk memenuhi ketiga aset tersebut, jumlahnya sebesar 117 juta. Lalu yang kedua, karena untuk proses pengembangan si pusat harus mentransfer kas kecil, karena bagaimanapun juga di agen Surabaya dia belum mendapatkan modal apa-apa selain dari pusat untuk mendukung kegiatan operasionalnya seperti pembelian konsumsi, terus pembayaran biaya transportasi, administrasi dan seterusnya. Itu yang biasa dilaksanakan oleh perusahaan sehari-hari. Itu si pusat harus mengirimkan kas kecil untuk mendukung kegiatan di cabang. Pemberian kasnya berapa? Senilai 2.500.000, sehingga di sini si pusat menjurnalnya sebagai debitnya kas kecil agen Surabaya, di kreditnya itu kas kecilnya. Kenapa di debit? Karena si pusat masih memiliki kas berupa kas kecil di mana di agen Surabaya, sehingga jika barang-barang atau aset atau hutang yang berkaitan dengan agen, maka si pusat harus mencantumkan keterangan di belakang itu aset siapa, maksudnya aset agen apa dan hutang agen apa, supaya lebih jelas di setiap agennya. Lalu yang keempat, si pusat mentransfer persediaan yang akan dijual kepada masyarakat. Nah, sekarang LPG belum di setelah si bangunannya sudah selesai, sudah layak untuk sudah layak untuk digunakan, maka si gas yang akan dijual itu kita kirimkan ke agen. Nah, gas yang belum terjual itu kan masih milik pusat, maka oleh pusat itu diakui sebagai persediaan. Contoh persediaan agen Surabaya di debit, di kreditnya persediaan si kantor pusatnya berkurang, sedangkan persediaan agen Surabayanya itu bertambah karena sudah dikirimkan ke Surabaya, jumlahnya 135 juta. Nah, di sini ada beberapa tagihan yang diterima kantor pusat atas beban-beban agen penjualan. Karena di sini si agen hanya mendapatkan kas kecil dari pusat, mungkin saja semua beban yang harus dibayar oleh oleh agen itu uangnya tidak cukup. Maka dari itu, ketika ada tagihan-tagihan ke cabang namun cabangnya tidak mampu membayar, maka si agen tersebut tidak mampu membayar, maka agen bisa menangguhkan kepada si pusat yang sehingga untuk melakukan pembayaran beban-beban tersebut dilaksanakan oleh pusat. Maka untuk jurnalnya di debitnya itu beban-beban yang terjadi di agen itu apa saja, di kreditnya kas pusatnya berkurang senilai 8 juta. Lalu yang selanjutnya pembayaran gaji karyawan, karena sama halnya penjelasannya yang tadi, ketika ada beban yang sekiranya jumlahnya cukup besar dan si agen tidak mampu membayar, maka beban tersebut bisa ditangguhkan kepada pusat, sehingga yang membayarnya langsung itu pusat. Maka jumlahnya beban di debit, di kreditnya itu kas. Nah, ketika ada transaksi penjualan yang dilaksanakan oleh agen, itu karena di sini penjualannya tetap ya, ketika si agen sudah mampu menjual produk pusat berupa gas kepada masyarakat, jumlah penjualannya 88 juta, tapi kredit nih, maka oleh pusat nantinya akan diakui sebagai jurnal penjualan. Di debitnya ada piutang, di kreditnya ada penjualan, jumlahnya sebesar 88 juta. HPP-nya berapa? HPP-nya 56 juta. Maka kita akan jurnal pengakuan harga pokok penjualan, yaitu beban pokok penjualan di debit, di kreditnya persediaan, nilainya 56 juta. Nah, di agen perlu nggak membuat jurnal umum atas penjualan ini? Tidak perlu. Di agen hanya mencatat terjadi penjualan senilai 88 juta dengan harga pokoknya 56 juta. Hanya mencatat berupa kalimat saja, yang nanti untuk tahapan selanjutnya dari mulai jurnal umum sampai ke pembuatan laporan keuangan itu nantinya akan dilaksanakan oleh si pusat. Lalu ketika ada penggantian kembali dana kas kecil, contohnya di agen sudah si kasnya itu kepake nih buat membayar beban kantor, beban perjalanan dan beban TKS
agen Surabaya. Nah, lalu karena kas kecil si agen sudah terpakai, maka oleh pusat harus diisi kembali supaya si agen bisa membackup semua membackup dan membiayai kegiatan-kegiatan yang sering terjadi di agen. Nah, untuk mengganti kas kecilnya di debitnya, kita akan mengakui berbagai macam beban yang sudah terjadi di agen. Di kreditnya kas pusatnya berkurang senilai 2.370.000. Nah, lalu dari beberapa ketika sudah kita laksanakan jurnal umum dari transaksi yang terjadi di agen oleh pusat, maka pusat perlu melaksanakan jurnal umum. Nah, ini contohnya seperti biasa saja, transaksi yang sering disesuaikan seperti hutang gaji, terus yaitu pendapatan terima di muka, lalu buan penyusutan, lalu pengakuan pendapatan bunga dan bunga. Nah, itu kan sama seperti halnya jurnal umum, namun di sini contohnya langsung diketahui untuk yang perlu disesuaikannya itu beban sewa senilai 25 juta. Berarti kan kalau sepertinya penyesuaian sewa diterima di muka, langsung saja di debitnya itu beban sewanya pertama, di kreditnya sewa dibayar di mukanya menjadi berkurang, nilainya 25 juta. Lalu ada beban penyusutan, jurang penyesuaiannya beban penyusutan, di kreditnya akumulasi penyusutan. Dan untuk contoh di sini kita mengakui adanya beban gaji yang belum dibayar, maka jurang penyesuaiannya di debitnya beban gaji, di kreditnya itu ada hutang gaji, nilainya 1.500.000. Nah, ini untuk angka-angkanya itu langsung diketahui di soal. Nah, kalau sepertinya kita menganalisis di kejadian yang sebenarnya, tetap kita harus mengacu kepada neraca saldo sebelum penyesuaian dan saldo yang ada di periode sebelumnya, serta transaksi yang sekiranya perlu kita sesuaikan di bulan tersebut gitu. Nah, lalu di sini kalau tadi kita membahas tentang akuntansi yang terjadi, akuntansi yang dilaksanakan oleh pusat jika pusat memiliki agen. Namun untuk pembahasan yang sekarang kita akan lebih membahas ke bagaimana perlakuan akuntansinya ketika pusat tersebut memiliki cabang di beberapa daerah. Untuk contoh transaksi di kantor pusat yang memiliki cabang, itu ada beberapa transaksi yang diilustrasikan di contoh kali ini. Yang pertama, PT Jaya merupakan kantor pusat yang mendirikan cabang di Medan dengan mentransfer kas sebesar 20 juta. Peralatan kantornya 5 juta dan peralatannya 30 juta. Nah, jika melihat dari kasus ini, kita bisa menganalisis ketika pusat mendirikan cabang dengan mentransfer beberapa aset, berarti aset yang pusat miliki itu akan menjadi berkurang, dan aset yang ada di cabang itu akan menjadi bertambah. Nah, sebelum dilanjut, itu kan antara cabang dan agen, jika agen itu tidak melaksanakan penjurnalan, tidak melakukan sistem informasi akuntansi, beda halnya dengan cabang. Jadi kalau sepertinya ada transaksi yang berkaitan dengan pusat, maka cabang harus melaporkan juga di laporannya. Nah, karena di sini pusat mentransfer aset ke cabang, berarti kan ada keterkaitan antara pusat dan cabang. Maka oleh pusat ketika mentransfer asetnya menjadi berkurang, dan oleh cabang ketika asetnya diterima dari pusat, itu asetnya menjadi bertambah. Maka di sini aset apa aja nih yang diberikan oleh pusat? Di pusat di sini dia memberikan kas sebesar 20 juta, peralatan 5 juta, dan peralatan tokonya 30 juta. Karena sudah diberikan kepada cabang. Lalu di debitnya ada pengakuan investasi di cabang. Kenapa investasi? Karena si pusat menyimpan aset dia di cabang untuk mendapatkan manfaat nanti di kemudian hari. Manfaatnya berupa apa? Berupa laba dari si cabang, ketika si cabang tersebut mendapatkan laba. Lalu di kantor cabang itu karena dia diberi aset oleh pusat, maka si cabang mengakui adanya penerimaan aset bertambah, maka jurnalnya di debit, kas peralatan dan peralatan tokonya di debit sesuai dengan nominal yang diberikan oleh pusat.
Di kreditnya kantor pusat sebesar 55 juta. Kenapa kantor pusatnya dikredit? Karena logikanya ketika kita membeli barang peralatan kantor dan toko, membeli barang secara tunai, berarti kan aset kita bertambah. Kalau tunai kan kasnya berkurang, berarti di debitnya aset bertambah, di kreditnya kasnya berkurang. Lalu kalau sepertinya transaksi pembeliannya itu dilaksanakan secara kredit, berarti kan jurnalnya menjadi di debitnya si peralatan kantor dan peralatan toko bertambah, di kreditnya hutang bertambah. Sehingga ketika terjadi transaksi perolehan barang di kreditnya itu kita harus mengetahui aset-aset tersebut diperoleh dari mana. Berarti kan kalau di sini karena aset tersebut merupakan pembelian dari pusat, maka oleh cabang dikasih keterangan bahwa si 3 aset ini itu sumbernya berasal dari kantor pusat di kredit. Sehingga untuk kantor pusat itu nantinya kalau oleh cabang akan dilaporkan di laporan posisi keuangan bagian komponen equity. Lalu yang kedua, ikhtisar laba rugi cabang Medan 63 juta. Berarti di sini si cabang Medan mengakui adanya laba sebesar 63 juta. Berarti kan jurnal penutup ya, sehingga ketika melaksanakan ketika si cabang mengakui adanya laba, maka cabang tersebut akan melakukan penutupan terhadap perolehan laba tersebut. Jurnal penutup untuk laba di debitnya itu secara laba rugi, di kreditnya kantor pusat. Ingat kantor pusat itu merupakan modal dari si cabang, jumlahnya 63 juta. Nah, oleh kantor pusat diakui nggak ketika si cabang mendapatkan laba? Karena cabang merupakan bagian dari pusat dan pusat menyimpan aset sebagai investasi di cabang, otomatis pusat berhak dong mengakui adanya laba si cabang, karena dia kan sebagai pemilik modal dari cabang tersebut. Sehingga ketika cabang mendapatkan laba, otomatis investasi pusat di cabang itu akan bertambah. Maka ketika si cabang mendapatkan laba, si pusat menunjukkannya sebagai di debitnya penambahan investasi, di kreditnya dari mana nih si investasinya bertambah? Dari laba cabang Medan, nilainya berapa? 63 juta. Lalu yang C, cabang Medan membeli persediaan dari PT Asri. Nah, kita lihat nih yang melakukan transaksi ini kan cabang Medan saja. Ada kaitannya dengan pusat enggak? PT Asri itu bukan pusat, melainkan supplier lain. Sehingga ketika terjadi pembelian yang terjadi di cabang saja tanpa melibatkan pusat, otomatis di pusat tidak perlu dilaksanakan jurnal umum. Namun di cabang itu perlu dilaksanakan jurnal. Jurnal apa? Jurnal pembelian persediaan. Maka jurnalnya di debitnya itu persediaannya bertambah, di kreditnya ini contohnya apa? Tunai. Di kreditnya itu kasnya berkurang. Ini sehingga pembelian persediaan cabang yang dilaksanakan oleh cabang Medan dari PT Asri, di pusatnya itu tidak di jurnal, sedangkan di cabangnya itu di jurnal seperti yang tadi dijelaskan. Lalu yang keempat, PT Jaya mentransfer persediaan sebesar 8 juta ke cabang Medan. Berarti sekarang ada keterkaitan antara pusat dan cabang. Pusat mentransfer uang kepada cabang, otomatis uang yang di pusat berkurang dan uang yang di cabangnya nantinya akan bertambah. Kok uang sih? Oh maaf, persediaan di pusat berkurang dan persediaan di cabangnya nantinya bertambah, sehingga jurnal umum di pusatnya itu persediaan pusatnya berkurang 8 juta, di debitnya investasinya menjadi pertama 8 juta karena di si pusat menyimpan memberikan memberikan aset kepada si cabang, sehingga si pusat tetap harus mengakui adanya aset berupa investasi di cabang Medan, nilainya 8 juta. Lalu untuk cabang Medannya mengakui adanya penambahan persediaan karena dia menerima dari pusat, sehingga di kreditnya itu diakui sebagai kantor pusat. Ingat, kantor pusat itu merupakan pencatatannya nantinya akan dilaporkan di laporan posisi keuangan bagian equity, karena persediaan tersebut sumbernya dari kantor pusat. Karena kantor pusat itu bisa dikatakan juga sebagai pemilik modal. Lalu yang kelima, PT Jaya membayar 100.000 untuk mengirim persediaan 7 juta ke Medan.
Karena PT Jaya membayar 100.000, otomatis kas PT Jaya berkurang dong 100.000 dan mengirim persediaan, sehingga persediaan pusat berkurang sebesar 7 juta. Karena di sini pengiriman persediaannya ke cabang, maka nanti di debit itu oleh PT Jaya diakui sebagai investasi di cabang Medan. Di sini debitnya investasi cabang Medan, di kreditnya persediaan 7 juta, kasnya berkurang 100.000. Nah, karena di sini si cabang menerima persediaan dari kantor pusat senilai 7 juta, namun ketika pusat mentransfer persediaan kepada cabang dan pusat mengeluarkan uang, maka si uang tersebut diakui oleh cabang, uang yang digunakan untuk transportasi, karena biaya transportasi itu melekat pada sampainya barang persediaan kepada si cabang. Jadi jika tidak ada biaya transportasi yang 100.000, maka persediaan yang 7 juta itu tidak akan sampai kepada cabang. Maka cabang akan mengakui harga perolehan persediaan itu dari harga si persediaannya ditambah dengan biaya yang mengiringi si barang tersebut sampai kepada cabang. Karena biaya yang mengiringi itu ada biaya transportasi 100.000, maka oleh si cabang diakui sebagai harga perolehan si persediaan, sehingga yang diakui oleh cabang di debitnya persediaan dari kantor pusatnya 7.100.000, di kreditnya itu kantor pusat 7.100.000. Lalu yang keenam, PT Jaya memperoleh persediaan dengan harga 12 juta dan mengirimkan ke cabang Medan dengan menagihkan ke cabangnya itu 15 juta. Dari transaksi yang tadi, kita bisa menganalisis bahwa si pusat itu memperoleh persediaan yang nantinya akan dikirimkan ke cabang dengan harga perolehannya atau dengan kosnya itu senilai 12 juta. Namun si pusat ketika mentransfer persediaan tersebut kepada cabang, dia menagihkan ke cabangnya itu bukan 12 juta melainkan 15 juta. Sehingga di sini yang 15 juta kita bisa ngakui sebagai harga jual atau harga tagihan yang nantinya akan diperoleh oleh pusat dari cabang. Karena si pusat menghargai 15 juta, maka oleh cabang persediaan yang dikirimkan tadi itu diakui sebagai kos karena cabang menerima dari pusatnya dengan harga 15 juta. Nah, di pusat di sini kan ada perbedaan nilai antara harga jual yang ditagihkan kepada cabang dengan harga perolehan yang dulu oleh pusat dibeli dari supplier lain dengan perolehan labanya itu 3 juta. Kenapa laba? Karena harga yang ditagihkannya lebih besar dibandingkan kos yang diperolehnya. Karena di sini barang yang ketika pusat mentransfer persediaan kepada cabang senilai 15 juta, persediaan di sini kan masih disimpan oleh cabang dan belum terjual. Nah, jika persediaan tersebut belum dijual kepada pihak luar oleh cabang, maka si pusat itu baru mengakui yang 3 juta sebagai laba yang belum terrealisasi. Berbeda ketika cabang tersebut sudah menjual kepada pihak ketiga atau pihak luar dengan harga jual yang ditentukan oleh cabang. Nilai harga jualnya 20 juta. Maka di sini ketika sudah terjual semua persediaan yang dikirimkan oleh pusat kepada cabang, maka si pusat nantinya akan mengakui laba yang belum terrealisasi tadi yang 3 juta diakui menjadi laba yang sudah terrealisasi. Nah, untuk pengakuan laba yang telah terrealisasi itu pengakuannya tergantung dari berapa persen persediaan yang berhasil dijual oleh cabang kepada pihak ketiga. Dari analisis yang tadi, maka kita bisa membuat jurnal umum. Di kantor pusatnya itu di debitnya investasi di cabang nilainya 15 juta karena pusat menagihkannya 15 juta, di kreditnya persediaannya berkurang 12 juta karena dulu dia memperoleh barangnya 12 juta. Lalu ada penambahan juga laba yang belum terrealisasi nilainya 3 juta. Sedangkan di cabang itu kita mengakuinya sebesar 15 juta sesuai yang ditagihkan oleh pusat. Debitnya persediaan dari kantor pusatnya bertambah dan di kreditnya kantor pusatnya sebesar 15 juta.
Lalu yang poin G itu ada keterangan bahwa cabang Medan berhasil menjual 80% dari persediaan yang ditransfer dari kantor pusat. Nah, berarti di sini itu si cabang Medan berhasil menjual ke pihak luar atau pihak ketiga sebesar 80% dari keseluruhan persediaan yang berasal dari pusat. Karena di sini persediaan yang dijualnya merupakan persediaan dari pusat, maka si pusat nantinya akan mengakui adanya laba yang sudah terrealisasi dari adanya si penjualan yang dilaksanakan oleh si cabang. Nah, karena di sini yang terjual keluarnya itu 80%, seperti yang kita ketahui bahwa tadi laba yang belum terrealisasinya itu 3 juta dan akan terrealisasi ketika terjual. Karena terjualnya 80%, maka tinggal dikalikan 80% dikali 3 juta, nilainya 2.400.000. Maka pengakuan laba oleh pusat dari transaksi tersebut itu di debitnya laba yang belum terrealisasinya berkurang menjadi 2.400.000 dan di debitnya ada laba cabang Medan atau laba yang terrealisasi senilai 2.400.000. Ingat ya untuk menghitung laba yang terrealisasinya dari laba yang belum terrealisasi yang ini dikalikan dengan persentase barang yang berhasil dijual oleh cabang kepada pihak luar. Yang poin G ada poin H, PT Jaya membeli peralatan toko senilai 30 juta untuk cabang Medan. PT Jaya Pusat membeli peralatan namun diperuntukkan untuk cabang. Sehingga di sini ketika membeli di debitnya ada penambahan investasi di cabang Medan dan di kreditnya ada pengeluaran kas. Lalu di cabang Medannya itu ada penambahan peralatan toko dari kantor pusat, di kreditnya kantor pusat nilainya 30 juta.